Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini di hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024. Kita mau cuci motor. Nih motornya udah lama nggak dicuci. Ya, udah kotor, mana musim hujan lagi ya. Jadi ya kita bersih-bersih dulu, nanti siang kita gaskin berangkat. Kita coba gas tipis-tipis aja ya. Cari tempat mungkin ya buat refreshing yang area dekat-dekat rumah saja. Mungkin bisa lah sekitaran daerah Ciamis. Nanti kalau penasaran, nanti lihat saja di video selanjutnya. Oke, hari ini kita coba cuci motor dulu ya. Yuk, sahabat, menyaksikan. Nah, teman-teman, ini kondisi motor sebelum saya cuci. Ya, motor ini sudah lama nggak dicuci ya karena musim hujan, teman-teman. Mau dicuci juga tanggung, setiap siangnya selalu hujan. Nah, ini kondisinya sudah dekil banget. Yuk, kita siap-siap dulu. Kita cuci, teman-teman. Nah, cuci motornya udah beres, teman-teman. Tinggal nunggu kering aja. Nanti kita lap tipis-tipis aja lah. Ya, sambil poles-poles dikit-dikit. Nanti kalau udah beres, udah persiapan, kita gaskin, teman-teman. Sudah bersih, sudah celing. Tinggal nunggu kering aja, teman-teman. Ya, kita siap-siap dulu. Nah, oke teman-teman, motor sudah bersih. Sekarang waktunya kita riding tipis-tipis, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rencananya hari ini, di pagi hari ini sekitar jam 9.50-an ya. Kita akan coba riding yang dekat-dekat aja. Yang penting bisa refreshing sejenak, teman-teman. Setelah kemarin melakukan aktivitas pekerjaan, ditambah hari Jumat, kuliah juga, hari ini Sabtu, kita ya refreshing sedikit lah. Kita coba ke tempat-tempat wisata alam yang dekat-dekat aja, teman-teman. Kali ini kita mau ke Ciamis, yaitu ke Cireong. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ke Cireong, boleh deh di komen bagaimana sih tanggapannya mengenai objek wisata alam Cireong, dari mulai fasilitas ataupun ya keindahan alamnya, boleh lah ya. Jadi sebagai informasi, Cireong itu merupakan sebuah sungai, teman-teman. Jadi di daerah Sukasenang, Kabupaten Ciamis. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Kota Tasikmalaya, karena berada di Kecamatan Cikoneng, di mana Kecamatan Cikoneng berbatasan dengan Kecamatan Sidangkasih yang berbatasan juga dengan Kota Tasikmalaya.
Jadi mungkin perjalanannya sekitar, kalau dari daerah saya ya, dari daerah Taman Sari, sekitar ya mungkin 1 jam kurang teman-teman, paling 45 menitan lah ya, kalau nggak ada kendala bisa sampai ke objek wisata Sungai Cireung. Oke teman-teman, nanti kalau ada hal yang menarik lagi kita shoot lagi teman-teman. Setelah tadi dari daerah Jalan Taman Sari, terus nanti ada bundaran belok kanan. Nah, setelah belok kanan, sekarang kita ada di Jalan Mas Yudi teman-teman. Dan di perempatan nanti kita ambil lurus, bisa sampai ke Jalan Baru. Jalan Baru yang nantinya itu akan tembus ke daerah Karangresik teman-teman. Jadi ya cukup pangkas waktu, sekitar hanya 10 menit kita sudah sampai di Karangresik. Oh iya teman-teman, sebagai informasi kemarin saya lupa ternyata sarung tangan ketinggalan di rumah sakit. Jadi ya sebelum kita gas ke Cireung, kita melipir dulu teman-teman ke RSUD Dr. Sutarjo buat ngambil sarung tangan. Oh ya, cuaca juga hari ini di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 kurang lebih jam 10 lah. Cuaca cukup baik teman-teman, cuaca panas, gak terlalu terik juga. Tapi biasanya kalau sudah lewat jam 1, jam 2 nanti awan sudah mulai mendung teman-teman. Jadi ya kemungkinan sore biasanya suka turun hujan. Jadi buat kalian semua yang mau berlibur di hari Sabtu, di hari weekend ini, yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4, harap dipersiapkan perlengkapannya, utamanya untuk alat-alat ataupun perlengkapan pada kondisi hujan, seperti raincoat, jas hujan, payung juga butuh ya teman-teman, payung karena buat jaga-jaga gitu. Kita turun dari mobil ke tempat tujuan mungkin perlu juga sediakan payung. Terus bagi teman-teman yang sudah merencanakan liburan di akhir tahun, yang pastinya mungkin nanti jalan-jalan di daerah-daerah wisata akan mengalami kemacetan. Jadi ya dipersiapkan waktunya, diatur-atur, prepare keberangkatannya agar tidak terjebak dalam kondisi macet. Nah, buat teman-teman yang suka riding menggunakan sepeda motor juga harap diperhatikan, dipersiapkan, dicek lagi kendaraannya, seperti servis rutin dulu lah ya, ganti oli, dicek minyak remnya, namanya pengereman harus dicek, kemudian bannya, apabila bannya sudah gundul atau sudah jelek lah ya, usahakan sebelum berangkat, sebelum berlibur diganti dulu ya, amit-amit kan ya, niatnya liburan malah dapat musibah. Mudah-mudahan itu nggak terjadi, jadi ya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk kendaraan roda 4 juga ya dipersiapkan juga, seperti ganti oli, bannya juga diganti, servis dulu, jangan sampai nanti pada saat berlibur kendaraannya mogok di jalan, sehingga dapat memangkas waktu yang lebih lama lagi teman-teman. Nah, itu tips pesan dari NGR mungkin. Oh iya, lupa ya, jadi channel ini nanti namanya NGR teman-teman. Nanti NGR di dalamnya video-video tentang daily activity aja ya, riding, mungkin juga akan coba review barang-barang, boleh lah ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel ini boleh di subscribe teman-teman, ataupun di like ya. Oke teman-teman, jadi
ngomongin liburan lagi gitu. Di akhir tahun kebanyakan mungkin orang-orang berliburnya kalau di daerah Jawa Barat, utamanya di daerah-daerah selatan, mungkin daerah-daerah pantai menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan. Misalnya daerah-daerah pantai-pantai di Pangandaran, ada pantai Pangandaran, pantai Utara, ya. Bahkan di daerah-daerah selatan yang lainnya seperti Pantai Sipatuja, Batu Karas, Madasari, gitu ya. Juga daerah-daerah pantai di daerah Sukabumi, gitu. Banten itu ya menjadi favorit gitu untuk daerah-daerah wisata yang sering dikunjungi di Jawa Barat, utamanya di daerah selatan. Nah teman-teman, jadi rencananya saya juga nanti mungkin akan berlibur, tapi bukan di hari libur tahun baru tanggal 25 kan sampai dengan tanggal 1, mungkin off dulu teman-teman, karena ya jadwal pekerjaan. Mudah-mudahan di rencana sih tanggal 4 sama tanggal 5 kita akan liburan lah, yang dekat-dekat aja. Kita mau ke Pantai Pangandaran, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sudah merencanakan untuk berlibur di akhir tahun 2024, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan ya bisa happy-happy sebelum menutup akhir tahun di 2024. Dan apa yang dicita-citakan di tahun 2025, semoga harapan-harapannya nanti bisa tercapai teman-teman. Oke teman-teman, di depan sudah dekat dengan rumah sakit RSUD Dr. Soekarjo, tinggal lurus nanti ke jalan rumah sakit untuk ambil dulu sarung tangan. Oke, kita off dulu teman-teman, nanti kalau ada yang menarik lagi di jalan kita shoot lagi. Nah teman-teman, sarung tangan sudah diambil ya, kemarin saya lupa ketinggalan. Ngomongin sarung tangan, ya sarung tangan buat para pengendara motor, saya rasa itu hal perlengkapan yang begitu penting. Karena apabila perjalanan, mungkin ya kalau perjalanan yang dekat-dekat mungkin tidak terlalu diperlukan, tapi untuk perjalanan yang jauh sarung tangan sangat diperlukan, karena ya mengurangi panasnya ataupun terik matahari, karena itu juga dapat mempengaruhi kondisi teman-teman pada saat riding. Apabila tangan nanti terkena terik matahari yang terlalu lama, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang tidak nyaman. Selain juga itu untuk meminimalisir keringat yang bakal nempel di grip motor teman-teman, jadi nggak akan licin tuh grip motor teman-teman apabila menggunakan sarung tangan. Ya, sekarang kita mau ke arah JB teman-teman, Jalan Baru Lingkar Utara. Jadi sebagai informasi, Jalan Baru Lingkar Utara ini baru diresmikan di awal-awal tahun 2024 teman-teman. Diharapkan mungkin jalan baru ini dapat mengurai kemacetan di arah-arah atau di jalan-jalan perkotaan, khususnya di jalan-jalan yang rawan sering sekali mengalami kemacetan. Misalnya di daerah Pancasila itu di depan Sekolah Al-Mutakin, mungkin jalan-jalan lewat jalan utara yang baru ini, Jalan Baru Lingkar Utara ini mungkin dapat mengurai arus lalu lintas ke area atau ke arah perkotaan di Kota Tasikmalaya. Selain itu juga sebagai jalur penghubung dari arah Ciamis, mungkin lewat Karangresik menuju langsung ke Mangkubumi teman-teman. Jadi sebagai informasi,
Jalan Baru Lingkar Utara ini dimulai dari Karangresik, masuk ke Jalan Baru, melewati daerah Purbaratu, Lewi Anyar, kemudian Purbaratu, terus sampai ke Ciburum ke arah Brigif. Kemudian masuk ke Jalan Baru juga Letjen Masudi, terus lurus sampai ke arah Taman Sari. Kemudian masuk lagi di perempatan Cisumur, lurus ke area Suaka, dan nanti berakhir di area atau di Jalan Bundaran di Mangkubumi, teman-teman. Belok kiri bisa ke Singaparna, kanan bisa ke Pancabango, teman-teman. Nah, sekarang sudah masuk ke area Jalan Baru, teman-teman. Jalan Baru Lingkar Utara. Jalanannya cukup bagus dan sangat luas, jadi terdapat tiga lane untuk ke arah Ciamis ini. Sebagai informasi juga, di area Jalan Baru ini apabila sore hari sampai dengan malam ada area-area yang dimanfaatkan untuk berjualan. Jadi diharapkan juga Jalan Baru ini menjadi tempat peningkatan ekonomi, utamanya ekonomi UMKM, terutama usaha-usaha kuliner di Tasikmalaya untuk terus berkembang. Nah, bisa dilihat ini di depan juga sudah mulai banyak stand-stand yang berjualan. Kebanyakan sih stand makanan. Di samping kanan dan juga samping kiri cukup banyak sekali stand-stand makanan yang berjejer, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lewatin dulu Jalan Baru ini. Nanti kalau ada hal-hal yang menarik lainnya kita shoot lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah di pertigaan arah Karangresik. Nah, kita ngambil kanan, teman-teman, ke arah Karangresik. Ngomongin weekend, di hari Sabtu ini jalanan cukup ramai. Tadi juga di Jalan Lingkar Utara beberapa komunitas-komunitas motor mungkin yang akan melakukan touring sudah mulai berdatangan, teman-teman. Ya, hari Sabtu dan Minggu memang jalur-jalur daerah
di selatan Jawa Barat banyak sekali yang melakukan touring-touring ke arah pantai. Dan nanti juga di depan kita masuk ke Jalan Nasional 3, di mana Jalan Nasional 3 ini merupakan jalur utama di daerah Jawa Barat lintas selatan, yang sering digunakan bagi para komunitas motor ataupun para rider-rider yang melakukan touring ke daerah-daerah Jawa Tengah. Pasti itu kebanyakan memilih jalur selatan. Untuk jalan pagi mungkin di jalur selatan jalannya cukup padat, tapi jalanan yang luas dan juga terbilang tidak terlalu padat seperti jalur Pantura. Mungkin jalur-jalur selatan ini lebih digemari oleh para pengendara motor, teman-teman. Jadi perbedaannya antara jalur selatan dengan jalur Pantura ya, mungkin dari kepadatan kendaraannya, mungkin di Pantura lebih padat dan lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk, bis besar mungkin ya. Jadi kalau di jalur selatan ini bis-bis rajanya jalur lintas selatan, yaitu bis Budiman. Yang lainnya mungkin cuma kendaraan-kendaraan pribadi dan warlock sekitar ya, warga lokal yang sedang beraktivitas. Nah teman-teman, di daerah Sindangkasih ini nanti kita akan belok kanan ke area atau ke arah Cikoneng, teman-teman. Nah sebelum nanti kita ke Cireong, kita ke pom bensin dulu, teman-teman. Kita isi full dulu biar aman. Karena setelah lepas nanti jalur utama ini di jalur Nasional 3, nanti kita akan belok kiri, sudah tidak ada lagi pom bensin, teman-teman. Jadi kita isi dulu bensin di pom di depan. Ya mungkin sekitar 300 meteran dari sini kita sampai di pom bensin. Nah lihat teman-teman, jalur Jalan Nasional 3 ini cukup padat untuk hari Sabtu dan Minggu, biasanya didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 4 yang dari luar kota, utamanya dari plat Bandung, Jakarta, ya sekitaran Jawa Barat lah ya, Karawang, Bekasi juga banyak. Mungkin tujuan ataupun destinasi yang dipilih kemungkinan besar dan kebanyakan itu adalah Pangandaran, sehingga memang jalur sini jalur utama untuk menuju objek wisata tersebut, teman-teman. Begitupun di hari-hari besar lainnya, di cuti-cuti yang panjang, misalnya hari Natal, kemudian Tahun Baru ataupun Idul Fitri, ini termasuk jalur mudik yang sangat digemari oleh para pengendara gitu. Misalnya yang ke arah Jawa Tengah, selain Pantura juga bisa lewat jalur selatan ini. Nah teman-teman, nanti di sini kita belok kanan untuk menuju pom bensin. Yuk, nanti kalau udah diisi kita shoot lagi, teman-teman. Bensin sudah full. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Perjalanan menuju objek wisata Sungai Cireong. Nah di depan kurang lebih 100 meter dari pom bensin Cikoneng, kita belok kanan, teman-teman. Jalanan cukup padat, teman-teman. Bisa dilihat volume kendaraan di daerah Sindangkasih di jalur selatan Jalan Nasional 3 mulai meningkat, dan kemungkinan nanti sore ataupun siang sampai sore hari volume makin
bertambah kemacetan mungkin akan terjadi di area Sindang Kasih, karena mengingat sekolah-sekolah sudah mulai libur dan sudah banyak sekali para wisatawan-wisatawan ataupun yang berniat berlibur di akhir tahun dari daerah-daerah Bandung, Jakarta dan sekitarnya menuju kawasan-kawasan di Jawa Tengah ataupun ke Pantai Pangandaran juga, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi belok kanan, kita memasuki jalanan di daerah apa ini ya, Sukasenang kalau nggak salah, Babakan Limus, teman-teman. Nah, di sini jalan ini cukup familiar sekali buat saya karena aslinya saya orang Sindang Kasih, teman-teman, di daerah Gunung Cupu. Dan ya mungkin juga bisa dibilang kalau dari rumah orang tua saya di Gunung Cupu ke daerah Cireo, mungkin kalau pakai sepeda motor hanya ditempuh dengan waktu 30 menit. Nah, di sebelah kanan ini merupakan lapangan sepak bola yang dulu waktu kecil saya pernah main di sini. Ini namanya lapangan kuda, tapak kuda. Entah kenapa diberikan nama tapak kuda, apakah dulunya banyak kuda di sana, teman-teman, ataupun bagaimana lah, nggak tahu. Yang jelas disebut lapangan tapak kuda. Nah, kalau ke rumah orang tua saya mungkin kita ambil jalur ke kiri, teman-teman. Nah, kita ambil jalur ke kiri. Nanti setelah beberapa ratus meter mungkin kita ngambil belok kanan ke area Sungai Ciraung. Oke, teman-teman, nanti kalau udah dekat kita shoot lagi, teman-teman. Di depan kita belok kiri menuju ke Jalan Cireong. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga ada mobil yang membawa perlengkapan untuk berenang. Kemungkinan besar ya mereka mau berlibur ke kawasan objek wisata Cireong. Nah, ngomongin jalan ke Cireong, ngomongin akses di sini jalanannya aspal tapi ya tidak rata dan juga cenderung sepi, teman-teman. Jadi buat kendaraan roda 4 mobil, ya kalau mobil kecil masih bisa lah ya, dua mobil berhadapan masih bisa lewat. Tapi kalau kendaraan besar seperti truk ataupun yang lainnya, ya mungkin harus cari, kalau ada momentum berhadapan dengan kendaraan roda 4 yang lain, mungkin harus cari jalan yang cukup lebar untuk menepi terlebih dahulu. Nah, sekarang masuk ke area Sukaresik, teman-teman. Jadi desa Sukaresik ini masuknya ke Kecamatan Cikoneng, bukan lagi ke Kecamatan Sindang Kasih. Ya, ngomongin Cireong, sebenarnya saya sangat bernostalgia sekali dengan objek wisata Sungai Cireong ini. Dulu waktu SD, SMP, saya sering sekali ke Sungai Cireong dan itu jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki dari rumah di daerah Gunung Cupu. Mungkin ya biasanya aktivitas seperti itu dilakukan pada hari Minggu, teman-teman. Ya, sempatlah beberapa kali, mungkin 3-5 kali ke Cireong dulu waktu kecil, waktu masih SD mungkin. Berangkat dari rumah jam 8 atau jam 7 biasanya pagi-pagi, kita jalan kaki melewati ke kampung-kampung sebelah lah ya, mungkin lewat gunung, kemudian lewat sawah, lewat beberapa kebun-kebun, lewat sawah lagi, melewati sungai, dan akhirnya nanti kita keluar dari masjid ini nih, dari Masjid Ijo. Masjid Ijo ini dari belakang. Nah, dari sini, teman-teman, kita waktu kecil jalan kaki keluar lewat sini, dilanjutkan dari sini jalan kaki lagi sampai ke Cireong. Nah, itu kenangan-kenangan waktu kecil lah ya.
Kalau waktu SMP mungkin sudah menggunakan sepeda motor teman-teman. Jadi apabila pulang sekolah biasanya kalau pengen main sama teman-teman ya mainnya ke Cireung. Mungkin buat teman-teman yang dulu teman sekolah SMA, saya bisa komen di bawah pengalaman-pengalaman dulu waktu main itu ya, lagi nakal-nakalnya teman-teman. Sering sekali pulang sekolah itu sampai sore hari nyampe rumah. Sebenarnya kalau pulang sih dari sekolah waktu SMP hanya sampai jam 2 siang. Sisanya pulangnya seringnya main kabur-kaburan ke daerah sini teman-teman, ke daerah Cireung. Ya sekedar nongkrong, ngobrol-ngobrol. Waktu dulu Cireung nggak seperti sekarang teman-teman. Dulu belum jadi objek wisata, bahkan masuk pun free, nggak ada penjaganya. Cuma ya nyimpen motor juga di pinggir jalan teman-teman, dulu jalan kaki turun ke bawah ke sungai. Sepi lah, jadi enak buat nikmatin suasana alamnya teman-teman. Enak. Dulu pernah di sini waktu kecil juga bareng-bareng sama teman-teman di kampung gitu, main di sini jalan kaki, ngeliwet gitu ya, makan nasi liwet, masak bareng-bareng di pinggir sungai, berenang gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mungkin mengembangkan objek wisata di Sungai Cireung ini, karena ya sangat berpotensi sekali objek wisata sungai ini teman-teman. Jadi juga bisa membuka usaha-usaha, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Bisa membuka warung-warung di tempat wisatanya di dalamnya. Jadi sekarang sudah lengkap, sudah ada kolam renangnya, sudah ada tempat berendam buat di sungainya, kemudian banyak sekali gazebo buatnya yang sekedar ingin santai, sekedar ingin menikmati suasana di pinggir sungai sambil makan cemilan-cemilan, makan nasi liwet gitu ya, dan banyak menu-menu yang lainnya juga teman-teman. Jadi ya cukup ramah bagi keluarga juga, bagi anak-anak, dan yang pasti tentu harganya cukup murah teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali anak kecil yang sedang jalan kaki, entah itu emang warga lokal sini ataupun yang cukup jauh. Seperti itulah gambaran saya dulu waktu kecil, jalan kaki bareng-barengan sama teman-teman. Waktu kecil sangat bernostalgia sekali teman-teman. Tapi ya kalau suasananya jelas beda sekarang dengan yang dulu. Sekarang sudah banyak rumah-rumah, kemudian jalanannya juga beberapa udah ada yang bagus. Dulu jalanannya teman-teman daerah sini tuh belum bagus, dan ya masih sepi juga, rumah-rumah juga jarang. Ya gitulah teman-teman. Nanti mungkin kalau udah dekat kita shoot lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada beberapa daerah tempat wisata di mana Cireung. Nanti kita lurus belok kanan, dan kalau belok ke kiri sini ke daerah Ciawi ataupun ke daerah Kopi Lori teman-teman. Buat yang teman-teman sobat NGR yang pengen ngopi, boleh ke kiri itu, naik ke atas ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke Cireung. Ya mudah-mudahan, saya berharap daerah provinsi Kabupaten Ciamis bisa memperbaiki aksesnya kembali ke arah Cireung. Mungkin bisa dilakukan proyek pengaspalan, karena ya bagaimanapun juga industri pariwisata di Kabupaten Ciamis harus dikembangkan. Salah satunya melalui akses juga, dimana dengan aksesnya yang bagus dan mudah dijangkau, tentu itu dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke objek wisata tersebut. Ya mungkin waktu awal-awal pembukaan objek wisata Cireung jalanannya ini memang bagus teman-teman, tapi ya berjalan dengan waktu udah beberapa tahun
apa udah beberapa tahun objek wisata Cireong dibuka, mungkin sekarang jalanan sudah mulai rusak karena ada beberapa faktor, mungkin karena daerah sini daerah pegunungan, mungkin bukan daerah jalanan yang landai, artinya banyak sekali tanjakan ataupun turunan, sehingga pada saat turun hujan mungkin karena kekuatan aspal yang tidak cukup baik menyebabkan banyak sekali bagian-bagian jalan yang terkelupas, sehingga ya jalanannya akan cepat mudah rusak teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di depan sekitar ya 200-300 meter lagi kita sampai di area objek wisata Sungai Cireong teman-teman. Yuk, nanti kita kalau udah dekat kita shoot lagi teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke objek wisata Cireong. Kita masuk dulu ke tiket masuknya dulu teman-teman. Di sini kita coba tanya ya, berapa teh? 5.000. Parkir di depan teh? Parkir di depan. Ya. Oke teman-teman, jadi tarifnya tadi Rp5.000 untuk sepeda motor, dan kita lihat teman-teman di daerah sini, di daerah parkiran ini cukup banyak pengendara sepeda motor. Nah teman-teman, kita parkir di sini teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di area objek wisata Cireong. Hari ini sudah di parkiran motor teman-teman. Jadi parkirannya ini ya cukup luas teman-teman, buat sepeda motor juga buat kendaraan roda 4. Ada beberapa yang sudah parkir teman-teman, dan cukup ramai ya, mungkin karena hari ini merupakan hari weekend ya, hari libur, dan kebetulan juga sekolah juga sudah pada libur teman-teman. Jadi banyak mungkin keluarga yang mengajak anak-anaknya untuk berlibur di area Sungai Cireong. Dan ini juga di bawah merupakan parkiran teman-teman. Ya, area yang cukup luas, mungkin bisa menampung sekitar 20 mobil. Dan selain di sini juga ada ada tempat parkir di area atas teman-teman. Ya, mungkin nanti pintu masuknya kita naik lagi ke atas teman-teman, ke arah sana, ke area objek wisata Cireong, ke pintu masuknya teman-teman. Jadi di dekat parkiran ini ada beberapa warung gerai, apabila teman-teman yang ingin membeli perlengkapan buat berenang juga boleh ada di sini teman-teman. Ada beberapa cenderamata juga seperti topi ataupun kaos gitu. Oke teman-teman, dari area parkir bawah kita lanjut lagi naik ke atas teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa warung-warung ya yang masih tutup, mungkin nanti siang atau kesorean mungkin buka teman-teman. Nah, untuk pintu masuknya juga bisa ke area atas teman-teman, ataupun langsung ke area sebelah kanan ini. Kita coba dulu lihat dulu ke atas lah ya teman-teman. Jadi teman-teman, Sungai Cireong ini merupakan sungai yang hulunya ada di Gunung Sawal teman-teman. Jadi airnya ya cukup sangat jernih, dan apabila musim-musim hujan seperti ini airnya cukup deras teman-teman. Jadi enak buat berenang, banyak spot-spot berenang, spot-spot berendam seperti dam-dam itu yang sedang digunakan oleh beberapa wisatawan sebagai tempat untuk berenang teman-teman. Nah, jadi ini juga ada parkiran di atas, gak terlalu besar, hanya buat beberapa kendaraan motor ataupun buat kendaraan roda 4 teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, di depan sekarang kita mau ke pintu masuk ya untuk tiketnya. Bu, berapa Bu tiketnya? 10.000. Ini per orang atau apa Bu? Per orang. Nyalira Bu. 7 libur sehari ya punya. 7 padat. 10.000. Nah, jadi teman-teman buat tiket masuk ke objek wisata Sungai Cireong ini harganya per orang 10.000. Ibu makasih Bu. Tiketnya satu orang 10.000 teman-teman. Boleh mungkin bayarnya hanya yang di area bawah aja, yang 5.000 per kendaraan motor mungkin. Tapi tidak bisa menikmati objek wisata di kolamnya teman-teman. Jadi ini ada dua spot. Ada spot kolam renang yang di atas dan juga spot buat berendam di area sungai. Mungkin yang di area sungai tidak ditarif teman-teman, cuma hanya parkir kendaraan aja. Nah, beginilah suasana di area kolam pemandian Cireong. Cukup padat teman-teman, karena juga hari libur ya. Jadi banyak anak-anak tuh, anak-anak yang sudah libur sekolah, yang kemarin sudah banyak yang sudah pembagian raport melakukan wisata ataupun melakukan liburan bersama keluarga ataupun bareng dengan teman-teman sebayanya teman-teman. Teman-teman, buat teman-teman juga yang membawa anak balita di bawah 5 tahun yang ingin berenang, juga di sini ada penyewaan ban. Dulu sih harganya waktu menyewa hanya 10.000 kalau nggak salah teman-teman. Dan di sini kolam yang diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi kolamnya nggak terlalu dalam. Nah, kalau buat orang dewasa, kolamnya yang sebelah ini teman-teman. Bagaimana teman-teman? Worth it nggak? Dengan harga yang tadi parkir kendaraan motor 5.000, kemudian masuk ke area objek wisata Sungai Cireong hanya 10.000. Menurut saya sih ya untuk view seperti ini cukup menarik teman-teman, bahkan tergolong murah sekali. Selain menikmati kolam yang di atas, juga nanti kita akan coba cek untuk sungainya teman-teman. Kita ngadem dulu di bawah yuk teman-teman, yuk. Oke, buat sobat NGR yang ingin ke Sungai Cireong tetapi belum sempat untuk membawa bekal, di sini juga banyak, tenang saja, banyak terdapat beberapa warung. Di sini ada warung liwet tepi kali. Di sini juga menjual aneka macam makanan, ada mie rebus, mie goreng, pop mie, nasi liwet, gorengan, ataupun banyaklah yang lainnya. Minuman ciki-ciki buat anak-anaknya juga ada teman-teman. Jadi jangan khawatir. Dan ya, kita lihat lagi ke bagian atas. Di sini terdapat kafe teman-teman. Di sini ada karaokean juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin karaokean di sini juga bisa teman-teman. Jadi kita shoot lagi ini untuk menu-menu yang ada di kedai kopi Lembah Sandong teman-teman, di Cireong Natural View. Banyak sekali menu, seperti menu-menu kopi ataupun makanan juga ada di sini teman-teman. Dan untuk karaoke-nya sendiri teman-teman, di sini harganya 60.000 per jam ataupun 5.000 per lagu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nyanyi boleh bisa sewa di sini. Ini teman-teman. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Kita menuju arah ke bawah teman-teman, ke area Sungai Cireong. Kita sudah di area bawahnya, tepatnya di area Sungai Cireong. Jadi beberapa orang mungkin yang kurang suka dengan berenang di kolam yang di atas, boleh coba kolam yang di bawah teman-teman, di kolam-kolam di Sungai Cireong. Jadi di daerah sini, di daerah bawah sini banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan gazebo teman-teman, buat sekedar hanya beristirahat ataupun untuk
untuk tempat buat makan teman-teman. Jadi banyak sekali warung, gazebo-gazebo yang cukup adem teman-teman. Jadi bisa mendengarkan suasana alam, suara desiran air sambil menikmati kopi juga enak banget teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman hari ini hari Sabtu, area objek wisata Cireong cukup padat teman-teman. Cukup dipadati oleh wisatawan-wisatawan warga lokal utamanya teman-teman. Tapi beberapa mungkin ada yang dari daerah sekitaran Kota Tasikmalaya ataupun daerah-daerah yang lainnya. Tapi kebanyakan mungkin ini daerah-daerah warga lokal teman-teman. Jadi ya beginilah suasana di objek wisata Cireong. Nah teman-teman, jadi di area objek wisata Cireong ini banyak spot sekali ya teman-teman buat berendam. Dari mulai atas sana teman-teman dong. Mulai dari atas sana sampai dengan ke bawah sana juga banyak teman-teman. Bolehlah nanti teman-teman yang ingin berlibur daerah sekitaran dekat dengan Kota Tasikmalaya ataupun daerah-daerah Ciamis, boleh coba ke area objek wisata Sungai Cireong teman-teman. Nah ngomong-ngomong teman-teman, jadi tadi pagi belum sempet sarapan, jadinya kita beli makanan di warung gitu tuh, warung Batu Gede Ibu Yuyun teman-teman. Jadi Sobat NGR, kali ini kita pesan makanannya mie rebus sama es teh manis teman-teman. Biar praktis aja, biar gak nunggu lama-lama teman-teman. Beginilah suasana Sungai Cireong yang rasa-rasanya saya sangat bernostalgia sekali dengan Sungai Cireong ini. Jadi waktu saya kecil teman-teman, sering sekali saya untuk bermain ke area sungai ini bareng teman-teman di kampung ataupun di sekolahan teman-teman. Dan ini makanan kita sudah datang teman-teman. Ya, makanannya sudah datang teman-teman. Ya, teman-teman, kali ini kita beli mie rebus sama es teh manis. Kita tahu nanti harganya berapa ya. Kita coba nanti cari tahu ya harganya, kira-kira berapa. Mudah-mudahan nggak mahal-mahal banget lah ya. Yuk, saya makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, Sobat NGR, barusan sudah selesai makan. Ya tadi harganya 21.500 untuk makan Indomie rebus sama telur, kemudian pakai es teh manis dan juga ya sukro 3 bungkus ya. Menurut teman-teman mahal atau murah segitu? Saya rasa sih ya cukup lah ya untuk daerah wisata. Harga segitu masih masuk teman-teman, nggak terlalu mahal juga. Mungkin nilai lebihnya view-nya mungkin ya, tempatnya adem dengan suara desiran air di Sungai Cireong ya, tambah suasananya yang makin syahdu teman-teman. No, jadi teman-teman di sini di bawah juga masih banyak teman-teman. Jadi kali ini Sobat NGR kita coba jalan yang bawah teman-teman. Teman-teman menyusuri Sungai Cireong. Tadi kan kita masuk lewat atas ya. Nah, sekarang kita coba jalan bawah, teman-teman. Jadi ya beginilah teman-teman suasana hari Sabtu
di Sungai Cireong. Biasanya sih kalau meskipun hari-hari weekend nggak terlalu ramai seperti ini, tapi karena kali ini merupakan hari libur sekolah dan libur panjang juga menjelang Natal dan Tahun Baru, teman-teman. Jadi banyak wisatawan yang mulai berdatangan yang dari sekitar daerah Tasikmalaya ataupun daerah Ciamis Kota untuk berlibur dan mencoba wisata alam objek Sungai Cireong, teman-teman. Nah, di bawah juga teman-teman masih banyak warung-warung gazebo yang bisa kalian gunakan sebagai tempat beristirahat ataupun tempat makan, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk parkirannya kita di bawah, teman-teman, di sana. Jadi bisa langsung, sebenarnya tadi nggak usah masuk ke pintu masuk yang kolam renang yang di sana, teman-teman. Jadi langsung dari parkiran sini belok saja langsung ke kanan ke area bawah di Sungai Cireong. Jadi tapi kalian nggak bisa berenang di kolam yang di atas, tapi bisanya hanya berenang di area sungainya saja, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah pakai motor, sudah ngambil motor di parkiran, teman-teman. Sekarang waktunya kita pulang, tapi kita pulangnya ke rumah orang tua saya, teman-teman, di daerah Gunung Cupu, tepatnya di daerah Kedufur. Jadi kurang lebih mungkin ya sekitar 30 menit kurang, teman-teman, 20 menitan lah ya dari Cireong ke rumah orang tua. Ngomong kali ini nggak pakai jas, bukan jas, nggak pakai jaket, teman-teman, karena ya jaraknya yang cukup dekat juga ya, karena gerah, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa dilihat sekarang jam 12, di langit sudah mendung, teman-teman. Jadi seperti biasa jam 1, jam 2 ya suka turun hujan. Jadi buat teman-teman yang pengen beraktivitas jalan-jalan, naik motoran gitu yang deket-deket, ya sebisa mungkin berangkatnya pagi, teman-teman. Jadi zuhur sudah kembali pulang, sedang perjalanan pulang, sehingga tidak terjebak pada kondisi cuaca yang hujan. Apalagi di daerah-daerah di kota Tasikmalaya, beberapa ruas jalan biasanya apabila hujan besar yang terjadi sekitar 2 jam sampai 3 jam atau lebih lama lagi, biasanya suka tergenang banjir. Misalnya di daerah-daerah atau di ruas jalan di depan Asia Plaza, bahkan di dalam di Asia Plaza pun di area parkiran apabila terjadi hujan lebat dalam waktu yang lama suka tergenang banjir, teman-teman. Boleh dicek infonya di info Tasik atau di Instagram, info-info banjir Tasikmalaya di daerah mana saja. Kebanyakan sih di daerah-daerah perkotaan, depan Asia Plaza, kemudian di Hajet, Padayungan, Mangkubumi, itu yang rawan banjir, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sebagai penutup video kali ini, Mas, saya berdoa mudah-mudahan Sobat NGR selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan serta rezeki yang, dan juga bagi yang sedang merencanakan liburan, mudah-mudahan liburannya diberikan kelancaran dan kesehatan, teman-teman. So, yang suka buat tentang konten video kali ini boleh di subscribe, teman-teman, ataupun di like. Juga kalau ada masukan-masukan tentang video ini boleh komen, teman-teman. Yo, bye bye.